Pernah kepikiran nggak waktu kita nambahin gula ke kopi atau teh di pagi hari, di balik rasa manis itu sebenarnya ada perang yang lagi berkecamuk, sebuah pertempuran sengit yang terjadi di ladang-ladang tebu. Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah di balik layarnya, perang tak terlihat demi gula Anda. Kalau kita ngomongin gula, mungkin gambar kayak gini yang langsung muncul di kepala kita, ya kan? Hamparan tebu hijau yang luas, kelihatannya tenang, damai, penuh dengan janji rasa manis. Adem banget liatnya. Tapi, di balik semua ketenangan itu, ada kenyataan yang sama sekali berbeda. Pemandangan indah ini sebenarnya adalah sebuah medan pertempuran. Sebuah zona konflik di mana pertaruhan untuk bertahan hidup itu terjadi setiap detiknya. Oke, kita mulai dari bagian 1, medan pertempuran yang manis. Kita bakal lihat gimana cara kita bertani modern justru, tanpa sadar, malah jadi panggung utama buat pertempuran besar ini. Jadi gini, karena dunia butuh gula banyak banget, kita mengubah lahan yang tadinya beragam jadi apa yang disebut agroekosistem. Bayangin aja, ini kayak mengubah hutan belantara jadi kota yang isinya cuma satu jenis gedung doang. Tebu, tebu, dan tebu. Efisiensi, tapi ini sekaligus menghilangkan semua sistem pertahanan alaminya. Nah, ini dia nih bagian menariknya. Ladang yang seragam ini ibaratnya kita menggelar karpet merah buat para hama. Di alam liar, kan ada banyak predator dan tanaman lain yang jadi polisi alam. Tapi di sini, semua polisi itu hilang. Hasilnya, surga buat hama buat pesta pora. Sekarang, yuk kita kenalan sama pasukan pertama di medan perang ini. Mereka ini bukan prajurit biasa. Mereka adalah agen-agen rahasia. Para penyabot yang nyerangnya dari dalam. Inilah mereka, hama penggerek. Ya, seperti namanya, mereka ini serangga yang larvanya ngebor masuk ke dalam batang. Anggap aja mereka ini kayak agen rahasia. Kerusakannya tuh nggak kelihatan dari luar di awal-awal karena mereka menghancurkan tanaman tebu dari dalam. Dan di sini kita bisa lihat strateginya dengan jelas banget. Awalnya cuma ngengat peti yang kelihatannya, ya ampun, gak berbahaya sama sekali kan. Tapi, ngengat inilah yang meletakkan telur-telur maut. Dari situlah muncul penyusup sebenarnya, larva-larva rakus yang siap ngebor batang tebu. Lihat deh, larva ini benar-benar ngebor masuk langsung ke jantung pertumbuhan tanamannya. Kondisi ini disebut mati puser. Ini serangan fatal yang langsung bikin tebu muda berhenti tumbuh saat itu juga, mati di tempat. Jadi yang paling penting di sini adalah skala ancamannya. Coba bayangin, 80% kalau nggak dikendaliin, investasi dari satu jenis hama ini aja, si penggerek pucuk, bisa ngabisin sampai 80% dari total produksi. Ini bukan gangguan lagi, ini ancaman kehancuran panen. Perang di atas tanah aja belum cukup. Ternyata ada front pertempuran lain yang sama sekali nggak kelihatan. Sebuah ancaman yang tersembunyi, langsung di bawah kaki kita. Kenalan sama musuh berikutnya, uret. Nah, yang bikin dia bahaya, gejalanya tuh nipu banget. Tanamannya layu, daunnya kuning, persis kayak lagi kekurangan air. Petani bisa salah duga, padahal di bawah sana, akarnya lagi digerogoti. Lihat deh diagram ini nunjukin strateginya yang, wah, bahaya banget. Sebagian besar hidupnya itu di bawah tanah. Selama 7-8 bulan, dia jadi larva yang kerjaannya cuma satu, makanin akar. Padahal akar itu kan jalur kehidupan tanaman buat dapat air sama nutrisi. Dan akibatnya, ya udah, fatal. Tanpa akar, tanaman ini mati kehausan, mati kelaparan. Saking parahnya, tanamannya jadi gampang banget dicabut pakai tangan kosong. Kayak gini. Ini tanda pasti kalau fondasinya udah hancur lebur. Oke. Jadi diserang dari dalam, diserang dari bawah, terus gimana para petani ngelawan? Nah, mereka nggak tinggal diem dong. Di bagian 4 ini kita lihat mereka punya segudang taktik cerdas buat mempertahankan ladang mereka. Serangan balasan mereka itu bukan cuma satu cara, tapi gabungan dari 3 taktik keren. Merekrut sekutu, pasang perangkap pintar, sampai turun langsung ke lapangan. Pertama, perang biologis. Ini keren banget, karena petani justru merekrut tentara dari alam itu sendiri. Ada tawon super kecil yang jadi parasit di telur hama, ada lalat yang larvanya makanin larva hama dari dalam, bahkan ada predator malam hari kayak burung hantu. Dan jangan anggap remeh burung hantu loh, cuma sepasang aja mereka bisa ngelindungin lahan tebus seluas 25 hektar dari serangan tikus. Mereka ini kayak pasukan penjaga malam yang super efisien dan senyap. Sekarang kita ke taktik yang super cerdik. Metode ini benar-benar manfaatin kebiasaan alami tikus buat ngelawan mereka sendiri.
Tikus ini kan suka banget jilatin badannya buat bersih-bersih. Nah, petani bikin dia lewat tabung yang udah dikasih racun bubuk. Racunnya nempel di badan, dan nanti pas dia lagi bersih-bersih, ya dia menelan racunnya sendiri. Cerdik banget. Dan terakhir, ada aksi langsung. Ini nunjukin gimana semua cara dipakai. Dari yang canggih banget kayak perangkap feromon ini buat menjebak ngengat, sampai yang tradisional banget kayak gropyokan, yaitu berburu tikus rame-rame bareng anjing terlatih. Pokoknya semua senjata dikeluarin. Oke, setelah kita lihat pertempuran dari dekat, di bagian terakhir ini, ayo kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan di sini, dan kenapa ini penting buat kita semua? Jadi, intinya apa? Ini bukan cuma soal pertanian, ini soal keamanan sumber makanan kita semua. Sesuatu yang sering banget kita anggap sepele. Jadi lain kali kita nikmatin yang manis-manis, coba ingat deh, setiap sendok gula itu adalah sebuah kemenangan dari perjuangan yang luar biasa berat. Jadi pertanyaan besarnya buat kita semua, di tengah perang yang gak akan pernah berhenti ini, gimana caranya kita bisa terus menang, tapi dengan cara yang lebih pintar dan berkelanjutan? Gimana caranya kita bisa melindungi makanan kita tanpa harus merusak planet kita? Pertanyaan utamanya, gimana caranya rasa manis buat kita gak meninggalkan rasa pahit buat bumi?